Pertama Petrus pasal 1. Pertama Petrus pasal 1 ayat 6. Sudah? Sudah semua? Oke. Kita baca 2 kali secara berturut-turut. Setelah saya hitung yang ketiga. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai kecuali. Sekali lagi, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai kecuali. Oke, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tulisan dari Rasul Petrus. Dia sampaikan kepada orang-orang yang disebut orang pendatang. Yang hari itu kalau kita baca dalam pasal 1 dia bilang begini. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus, yang tersebar di beberapa kota di Asia. Namanya kota Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan di Bitinia. Kalau saudara mengobservasi kitab ini, saudara akan temukan data bahwa ternyata situasi orang Kristen abad permulaan itu tidak seenak Kristen hari ini. Atau mungkin orang Kristen hari ini mengalami tekanan, mengalami kadang-kadang diskriminasi, tetapi tidak sehebat Kristen mula-mula yang diceritakan di dalam kitab Petrus. Jadi mereka menghadapi banyak kendala. Bukan hanya kendala dari orang di sekitar mereka, tapi kendala juga dari pemerintah yang hari itu menguasai mereka. Jadi orang Kristen yang tersebar, orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, itu menerima surat dari Petrus. Dan Petrus cuma minta mereka begini, ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Saudara, kalau saudara baca sepenuhnya kisah ini, saudara akan lihat bahwa mereka mengalami banyak hal. Ada banyak tekanan yang mereka alami. Ada banyak penindasan yang mereka derita karena iman mereka sebagai orang percaya. Tapi diminta oleh Petrus begini, bergembiralah akan hal itu. Bahkan ditambahkan begini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Dia minta satu, bergembiralah. Tentunya permintaan dia itu punya makna dari kata ini yang perlu kita analisa dari bahasa aslinya supaya kita mendapatkan pesan dari kisah ini. Saudara, untuk bisa tetap bergembira dalam sebuah tekanan, untuk bisa tetap bergembira dalam sebuah masalah yang kita hadapi, untuk tetap bisa bergembira dengan situasi yang setiap hari ada di depan kita yang sangat menyulitkan kita. Bagi saya nggak gampang, nggak segampang membalikkan telapak. Saya mencari tahu bahwa kata yang dipakai bergembira itu berbeda dengan kata ini, bersukacita. Itu di dalam sini. Yang kedua, berbahagia. Nah, Petrus membedakan kata bergembira dengan kata bersukacita dengan kata berbahagia. Karena itu, mari saudara dan saya kita analisa kata ini. Kata bergembiralah itu diambil dari bahasa Yunani dari kata ini, agaliaste. Tadi saya bilang ya, kata bergembira, penekanan Petrus adalah berbeda dengan dua kata ini, bersukacita dan berbahagia. Kalau bersukacita biasanya kita bersukacita karena ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Terus sukacita dari dalam sini. Oke. Berbahagia pun demikian. Sesuatu terjadi pada kita, doa kita dijawab, apa kayak itu. Timbul bahagia dari dalam sini. Nah, kata bergembira tidak demikian. Karena yang saya lihat waktu dia minta kepada jemaat, orang-orang Kristen, orang Yahudi yang percaya kepada Kristus yang tersebar di daerah ini, dalam tekanan, dalam persoalan, dalam penderitaan, satu cuma dia minta hari itu, bergembiralah. Kata ini diambil dari bahasa Yunani dari kata agaliaste. Arti yang pertama adalah luapan rasa gembira yang olehnya seseorang sanggup berbangga hati. Luapan rasa gembira yang olehnya seseorang sanggup berbangga hati. Tapi dia bilang begini, pemicu kebanggaan ini adalah peristiwa luar biasa yang terjadi di luar dirinya.
Saya ulang ya. Kata bergembiralah artinya satu luapan rasa gembira yang olehnya seseorang sanggup berbangga hati. Luapan rasa gembira yang olehnya seseorang boleh berbangga hati. Dan dibilang begini, pemicu kebanggaan ini adalah peristiwa luar biasa yang terjadi tapi tidak pada dirinya, di luar dirinya. Saya tuh punya ponakan ya di Gupang. Ada beberapa banyak ponakan saya tuh laki-laki, dua doang. Banyak ponakan-ponakan tuh, ponakan saya laki-laki satu udah tamat SMA, sekarang kerja di Telkom, suka nyanyi. Jadi saya waktu pulang saya lihat Instagram, untuk followersnya banyak banget di Kota Kupang tuh banyak banget, sampai hampir 6.000-an lebih pengikutnya dia. Waktu satu kali dia posting lagu, dia cover lagunya Judika, itu yang nonton tuh bisa 42.000K. Kau tahu ya? Oke. Saudara, ini tidak terjadi pada saya, pada dia, tapi menimbulkan kebanggaan di saya. Ada luapan kegembiraan dari saya, padahal peristiwa itu terjadi di dia. Paham ya? Ngerti kan? Ini juga hal yang sama yang diminta oleh Petrus kepada jemaat Kristen dari orang Yahudi yang sudah percaya Yesus, yang hari itu tersebar di beberapa pulau ini. Dia bilang kepada mereka, bergembiralah. Tapi dia bilang begini, bergembira artinya, dia bilang mereka bahwa ada sebuah luapan rasa gembira yang ada, yang keluar dari dirinya, yang bisa buat dia bangga banget. Tapi dia bangga bukan karena sesuatu yang terjadi pada dirinya. Dia bangga karena sesuatu yang terjadi di luar dirinya, tapi buat dia gembira banget. Saudara pernah rasa begitu? Pernah? Tiba-tiba saudara dengar adik kamu juara. Oh, itu nggak terjadi pada saya, tapi saya di sini bangga ya, gembira banget ya. Oke, paham kata ini ya? Paham kata ini ya? Saya sekali ponakan saya satu lagi cewek ikut pertandingan choir di Bali antar beberapa negara. Choir tembus juara 2. Saya nggak ada di sana, dia di sana di Bali. Tapi waktu diceritakan tuh ada luapan rasa gembira di sini. Rasa gembira itu buat saya bangga, tapi bukan pada diri saya, sesuatu yang di sana. Tapi saya di sini tertransfer dia punya bahagia. Jadi kata ini dipahami? Kata ini dipahami? Oke. Ini hal yang dibilang oleh Petrus untuk jemaat ini. Dia minta begini, bergembiralah. Makanya tadi saya bilang, dia membedakan kata ini dari berbahagia dan bersukacita. Karena biasa berbahagia dan bersukacita karena sesuatu yang terjadi di dalam diri kita. Tapi ini, kata ini di luar kita, tapi menimbulkan kebanggaan. Kebanggaan di kita sehingga waktu kita ada luapan rasa gembira yang keluar dari sini. Paham? Paham ya? Kata ini paham ya? Oke. Pengertian yang kedua dari kata bergembira atau diambil dari bahasa Yunani dari kata agaliaste. Pengertian yang kedua adalah suatu peristiwa yang tidak lazim, yang berpengaruh langsung dalam merubah cara pandang hidup dari kata bergembira. Saya kasih contoh supaya lebih paham ya. Saya tuh termotivasi untuk melayani Tuhan tuh cuma dari perkataan kakak saya begini. Kalau saudara sudah tahu kisah hidup saya lahir dari keluarga yang hancur-hancuran juga, yang ekonominya hancur-hancuran juga. Kami pernah bapak saya meninggal, terus mama saya kasih tinggal, terus kita harus bertahan hidup. Kakak adik satu jadi pembantu, dua jadi tukang cuci pakaian orang, saya kasih les orang dan segala macam. Dan kakak saya yang nomor 3 nih yang kasih sekolah kami, yang nomor 4, 5, 6, 7, karena kami 7 bersaudara ya. Jadi ambil keputusan SMP dia berhenti, dia kerja di toko, terus dia kasih sekolah kami 4 di bawah. Saudara tahu, ada satu perkataannya yang merubah 180 derajat konsep berpikir saya. Waktu dia bilang ke saya begini, saya sebenarnya tidak mampu untuk menyekolahkan kalian berdua. Saya cuma kerja di toko, petugas bersih-bersih. Tapi kamu tahu tidak, kenapa saya mampu? Karena saya guru sekolah minggu. Saya cari Tuhan, saya ikut Tuhan. Itu tuh merubah cara berpikir saya 180 derajat.
arti kata bergembira. Jadi ada satu peristiwa di luar sana yang tidak lazim, tapi karena saya lihat peristiwa itu, dia mengubah cara pandang saya tentang hidup. Atau gini, saudara dengar satu kesaksian orang, dan waktu saudara dengar kesaksian orang itu bertobat, ternyata kesaksiannya dia memberkati saudara, dan saudara termotivasi sampai saudara merubah saudara punya cara pikir, saudara punya cara pandang tentang hidup, saudara punya cara pandang tentang pelayanan, dan saudara ambil ini, saya harus berubah gara-gara kesaksian orang. Paham sampai sini ya? Jadi ini arti kata yang dibilang oleh Petrus hari itu. Nah, dia bilang begini kepada mereka, bergembiralah. Walaupun dia bilang begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi dia bilang, situasi kamu boleh menderita karena berbagai pencobaan. Dia bilang, tetapi itu tidak boleh menghilangkan kamu pun kegembiraan terhadap satu peristiwa ini. Peristiwa apa? Yang bisa merubah ya. Mereka punya cara pandang yang bisa buat mereka bangga sampai ada luapan rasa gembira yang keluar dari jemaat ini. Peristiwa itu tercatat, coba baca ayat 3, 4, dan 5. Sama-sama dengan saya. 3, 4, dan 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi saya mendapatkan jawaban begini. Kenapa hari itu dia bilang begini? Keadaanmu boleh dalam pencobaan yang bisa menimbulkan penderitaan bagimu, tapi dia bilang bergembiralah. Arti kata ini saya sudah jelaskan 2 ya. Nah, kenapa dia minta mereka bergembira? 1 ayat 3 bilang begini, sebab kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini menurut Petrus hari itu harusnya menjadi luapan kegembiraan buat kalian semua. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati harusnya hari itu dia bilang kepada jemaat Asia yang tersebar di Pontus, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia dan segala macam. Dia bilang ini, kamu boleh ada dalam persoalan, kamu boleh ada dalam tekanan, kamu boleh ada dalam penderitaan, tapi dia bilang kamu punya satu peristiwa yang harusnya kamu bergembira, yang seharusnya ada luapan satu kebanggaan dalam dirimu. Dia bilang begini, harusnya kamu melihat ada satu peristiwa tidak lazim yang justru merubah kamu pun cara hidup. Dan dia bilang itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Saudara bangga nggak? Yesus bangkit. Karena dia bangkit itu ada banyak hal yang akhirnya ditaklukkan. Betul ya? Dulu orang takut pada maut, tapi Yesus bilang, hai maut, di manakah sengatmu? Saudara bayangkan, Paulus bilang dalam kitab Korintus, bagaimana kalau dia tidak bangkit? Sia-sia iman kita. Makanya dia bilang begini, Petrus bilang, kalau dia bangkit, harusnya itu jadi kebanggaan bagi kalian. Kalau dia bangkit, seharusnya itu menjadi kegembiraan luar biasa bagi kalian. Karena dia bangkit. Oke? Saudara, kalau kita pahami, tadi saya bilang, penderitaan, pencobaan, yang nanti kalau saudara mengobservasi kisah dari 1 Petrus, saudara akan temukan penderitaan mereka, Kristen mula-mula, itu memberikan tekanannya. Tapi yang Petrus minta adalah tetap bergembira sebab itu Yesus telah bangkit dari antara
orang mati. Nah, mari kita selidiki. Mengapa peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati menjadi sumber kegembiraan yang membanggakan kita? Mengapa? Kita cari tahu. Oke ya, saya ulang. Petrus minta mereka bergembira. Bergembira sebab Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, mengapa peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati menjadi sumber kebanggaan yang membanggakan hati kita? Hati jemaat yang ada hari itu, hati semua orang yang menjadi pengikut Kristus di seluruh dunia. Mengapa itu menjadi kebanggaan? Pertama, yang Pak dibuat, sebab melalui kebangkitan Yesus kita dilahirkan kembali. Saudara, kalau saudara buka kitab Roma, dijelaskan harusnya saya dan saudara mati sebagai manusia berdosa. Hukuman kita harusnya neraka. Saudara, seharusnya saudara punya hidup hancur oleh karena dosa yang kita bawa. Tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, melalui kebangkitan Tuhan Yesus di antara orang mati, Dia bilang kepada saya dan saudara begini, bahwa kebangkitan Yesus buat kita lahir kembali. Kata dilahirkan yang ada dalam kisah ini tuh diambil dari bahasa Yunani, dari kata ini. Kata dilahirkan tuh yang pada lihat tuh diambil dari bahasa Yunani, dari kata ini, anagenesis. Anagenesis. Anagenesis ini saya lihat ada beberapa pengertian dari kata dilahirkan. Yang pertama adalah anagenesis atau dilahirkan dalam bahasa Indonesia. Itu diterjemahkan dengan bahasa Yunani dari kata anagenesis, artinya satu, kehidupan baru. Ini arti lain dari kata ini. Dilahirkan artinya ada kehidupan baru. Jadi dia bilang begini, melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, kehidupan kamu yang lama, kehidupan kamu yang penuh dengan dosa, kehidupan kamu yang lama yang ada dalam lumpur dosa itu, melalui kebangkitan Dia, ini diganti. Hebat kan? Melalui peristiwa kebangkitan diganti. Dia bilang kehidupan baru diberikan menggantikan kehidupan yang lama. Kalau kita hidup dalam hidup lama, saudara, mati binasa kita. Tapi melalui peristiwa kebangkitan Dia, hidup lama digantikan hidup baru. Maka Dia bilang bergembiralah. Yang kedua, arti dari kelahiran baru artinya begini. Ada genetika, gen yang lama dari kita itu dicabut, terus ditanami, dicabut terus digantikan dengan gen yang baru. Ulang, dia pakai kata ini, genetik, atau yang tadi Pak bilang, gen kita yang lama itu dicabut, digantikan dengan gen yang baru, genetika yang baru. Jadi menurut dia, peristiwa bangkitnya Kristus dari antara orang mati mengerjakan banyak hal luar biasa untuk saya dan saudara. Gen manusia lama kita adalah gen manusia yang penuh dengan dosa, dan dia bilang itu dicabut, saudara. Dicabut, ditanami gen yang baru. Gen yang baru dari Tuhan diberikan kepada saya dan saudara. Pengertian dilahirkan atau yang tadi Pak bilang diambil dari bahasa Yunani dari kata anagenesis, punya pengertian yang ketiga. Dia bilang begini, benih kehidupan yang lama diangkat, terus digantikan dengan ditanami dengan benih kehidupan yang baru. Makanya kalau dia bilang begini, kalau saudara
harusnya memahami makna kebangkitan Kristus. Harusnya saudara tuh berbangga banget bahwa saya bagian dari orang yang ditebus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Harusnya ada satu luapan sukacita, kegembiraan dari dalam diri yang menimbulkan satu kebanggaan sebagai anak Tuhan, yang menimbulkan satu kebanggaan menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan dia bilang begini, saya harusnya melalui peristiwa bangkitnya dia dari antara mati itu merubah kita punya cara pandang tentang hidup. Jadi kalau hari ini ada di antara saya dan saudara yang hari ini ambil keputusan untuk ikut Tuhan, tapi masih hidup dalam gen yang lama, masih hidup dalam benih yang lama, masih hidup dengan cara hidup manusia lama saudara, maka saya bilang, saudara tidak memancarkan satu kegembiraan, satu kebanggaan, satu peristiwa yang merubah saudara seharusnya pandangan terhadap saudara punya hidup. Saya harus jalani hidup saya bagaimana sih? Karena dia sudah mati bagi saya, dan dia sudah bangkit untuk saya. Ada jaminan kehidupan kekal bagi saya. Harusnya saya menjalani kehidupan saya itu bagaimana? Jadi kalau saudara temukan hari ini ada banyak orang Kristen yang masih hidup dengan cara hidup yang lama, yang masih mengikat diri mereka kuat dengan cara hidup yang lama. Di dalam sini masih saja tersimpan ini akar pahit yang tidak pernah beres. Di dalam sini masih simpan saja kebusukan dari kita, pemikiran dosa terus dalam sini. Amarah masih menguasai diri kita tiap hari. Jatuh dalam dosa besok, besok lagi jatuh dalam dosa, kemarin lagi jatuh dalam dosa, lusa lagi kembali hal yang sama. Bagi saudara saya, saudara pemahaman tentang kebangkitan Kristus perlu diperbaiki. Karena seharusnya ketika saudara memahami Yesus bangkit, saudara akan merubah saudara punya cara pandang terhadap saudara punya hidup, supaya saudara menjalani saudara punya hidup dengan satu hal yang berharga untuk Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara lihat tanaman itu, kalau ditanam nih, ya, dia nggak menghasilkan apa-apa, itu biasanya tuh diangkat, dicabut, diganti benih baru yang lebih bisa menghasilkan sesuatu untuk orang yang bertanam. Itu ya, punya pohon di rumah pun kalau dia tidak berbuah kayaknya tidak bangga gitu ya. Kalau itu pohon dia berbuah terus orang datang bilang, di rumah saya berbuah mangga dan besar. Itu kalau dia berbuat satu kampung semua menikmati hasilnya, petik, bagi semua. Jadi kemarin mau potong aja tuh semua orang datang, jangan. Iya jangan, kalau dia roboh mati kita di dalam. Kalian enak aja tinggal dan jangan gitu ya. Kita yang tinggal di bawah pohon ini kan kita yang punya ketakutan begitu luar biasa. Tapi mereka juga merasakan memiliki begitu ya. Karena dia menghasilkan dan hasilnya tuh mereka nikmati. Padahal bukan punya mereka. Sehingga waktu mau ditebang, jangan. Nanti panas, sayang. Saudara, tadi saya bilang ya, dia minta untuk jemaat ini bergembira. Kata bergembira saya sudah jelaskan. Terus dia bilang begini, kenapa kebangkitan Kristus ini menjadi alasan kegembiraan kita? Karena tadi saya bilang bahwa jawabannya adalah karena melalui kebangkitan Kristus kita dilahirkan kembali. Kata dilahirkan punya 3 pengertian. 1, kehidupan baru. 2, ada gen baru yang menggantikan gen lama. 3, ada benih kehidupan lama yang digantikan, diangkat, dicabut, dan digantikan atau ditanami dengan benih kehidupan yang baru. Jadi artinya saya mau menjelaskan begini, kebangkitan Kristus telah meniadakan kehidupan lama kita yang kita warisi dari Adam, yaitu benih kehidupan lama yang takluk pada kematian, dan Tuhan menggantikan dengan benih kehidupan baru yang tidak takluk lagi pada kematian. Kita mati, ya. Dulu orang berpikir itu ketakutan karena mati selesai. Tapi saya dan saudara ada jaminan. Mati, dia datang kembali. Kita datang.
dapat kehidupan baru. Makanya dia bilang ini harusnya menjadi luapan kekibraan buat saudara untuk karya dia yang luar biasa itu. Yang kedua, artinya adalah kebangkitan Kristus telah mencabut atau mengangkat benih kehidupan lama yang ditanam dalam kehidupan kita selama ini, lalu digantikan dengan gen atau benih kehidupan yang baru. Apa yang baru? Ini pertanyaannya. Saya suka kalau lihat khotbahnya John Lee ya, hampir semua begitu. Kita makan makanan yang sedap. Apa makanan yang sedap? Itu kalau dia punya, hampir semua begitu. Dijelaskanlah makanan yang sedap adalah makanan bumbunya pakai ayam dan sebagainya. Ayamnya yang harga berapa? Saya gitu. Tapi saya suka. Artinya bahwa dia berpikir kritis untuk menggali semuanya, gitu ya. Nah, sekarang saya juga teorinya mengikuti dia ya. Saya ngajar dia, tapi dia memberi pelajaran buat saya. Besok dosen hermeneutik ganti dia ya. Nah. Oke, tadi saya bilang ya, melalui kebangkitan Kristus telah mencabut atau mengangkat benih kehidupan yang lama yang ditanam dalam kehidupan kita selama ini, lalu digantikan atau ditanami oleh gen atau benih kehidupan yang baru. Apa itu? Yang baru, yang marah. Kita cari. Pertama, yang baru adalah kebangkitan Kristus dari kematian itu telah menanamkan benih hidup yang berpengharapan. Ini yang saya suka cari di mahasiswa kelas khotbah. Dia eja satu, pemenggalan katanya, itu saya nggak dapat. Mereka kadang-kadang konsentrasi ke lain itu sampai materi yang saya kasih itu hilang semua. Mereka tampil di depan, ya. Udah nggak tahu mereka bikin apa di depan. Mereka yang mabuk sendiri dan mereka khotbah di depan, gitu. Kayak orang lagi mabuk dengan mereka khotbah. Sampai semua teori yang diajar hilang semua. Intonasi suara, pemenggalan kata, semua hilang kalau mereka waktu praktek. Karena mereka sibuk dengan ini dan sibuk ketakutan dengan orang yang lihat mereka, ya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang baru adalah benih kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, dengan kebangkitannya dia, dengan kebangkitannya Kristus, ada jaminan bagi kita, jaminan hidup kekal, jaminan bahwa Tuhan yang kita percaya telah mengalahkan maut, jaminan bahwa Tuhan yang kita percaya telah hidup, Tuhan yang kita percaya telah bangkit, Tuhan yang kita percaya tidak lagi dalam tubuh lemah sebagai manusia, sudah kembali ke sana dalam tubuh ketuhanannya dia. Sehingga harusnya itu memberikan pengharapan untuk saya. Kalau kita pegang pengharapan, dibilang dalam kitab Yakobus atau Ibrani, itu sama seperti apa? Saul. Di mana itu? Sama seperti Saul. Tahu Saul? Saul bukan sabu ya. Terus kita tahu Saul? Apa? Hah? Jangkar. Jangkar ya? Oke. Jangkar taruh di bawah. Gelombang masih hantam apa? Ombak masih hantam kapal? Masih goyang nggak dia? Masih. Tapi jaminannya karena ada jangkar di bawah. Aman kan? Aman? Sama. Melalui peristiwa kebangkitannya dia bilang begini, ada pengharapan untuk kita. Saya dan saudara sudah bilang begini, kita hidup tidak tahu lagi mau bikin apa, kita hidup tidak tahu lagi ke depan mau bagaimana, saya mati bagaimana, segala macam kehidupan. Dia bilang begini, ada jaminan sana. Kamu mati, kalau kamu percaya tempatmu di surga, itu kan jaminan. Sehingga dia bilang, itulah pengharapan. Walaupun dia bilang kepada jemaat yang ada di kota-kota ini, saat ini kalian harus menghadapi berbagai persoalan. Tapi yang buat kalian harusnya bergembira, harusnya berbangga hati, harusnya kalian merubah kalian cara hidup adalah ini.
karena Dia telah bangkit dari antara orang mati. Oke. Nggak ada bilang oke, saya oke aja sendiri. Yang berikut, kebangkitan Kristus yang baru nih ya, yang baru nih. Kebangkitan Kristus yang kedua dari kematian itu telah menanamkan benih hidup yang tetap semangat untuk menjalani semua pergumulan, kesusahan, penderitaan pada hidup. Semangat terus, pantang mundur. Semangat dari sini nih. Semangat terus, ditolak maju terus. Yang mau katakan cinta, satu kali tolak, tabrak lagi. Kalau begini tuh langsung bernapas telinga, langsung berdiri gitu ya. Senyum sampai telinga. Pantang menyerah. Harusnya ini buat begini. Saya tanya saudara, saudara melayani Tuhan, saudara menemukan kendala? Ya. Banyak banget. Setuju? Setuju. Semangat saudara patah? Kadang. Patah semangat. Kalau patah duit boleh lah. Semangat patah dan pilih berhenti waktu tantangan itu ada. Saudara semangat terus? Semangat. Itu yang saya melihat. Gitu ya. Belum sampai di titik kayak Raffles yang diteriak di kamar mandi gara-gara teriak. Belum sampai di titik kayak Raffles berdiri stres di kamar mandi dan teriak-teriak kan? Rahasia. Tapi semangat ya Raffles ya. Semangat. Oke. Saudara harus transfer semangat saya nih. Dari pagi sampai jam begini tetap semangat nih. Jangan khotbah saya lihat mata mengantuk tuh saya tahu. Saya udah dari pagi nih sampai sekarang masih tetap semangat nih. Berkobar-kobar hati saya untuk beritakan firman Allah. Kalau sampai mengantuk tuh saya suruh berdiri temani saya di sini biar semangat. Atau saya teriak semangat di telinga. Saya transfer jadi dia semangat juga. Yang ketiga, yang baru melalui peristiwa kebangkitannya. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu telah menanamkan benih hidup yang baru, yaitu hidup dalam ketabahan dan kesabaran. Sabar aja gitu ya, sabar aja. Persoalan datang, sabar ya. Disakiti berkali-kali, sabar aja. Saya suka ikut story ya, sebentar Siti, sebentar. Ya kadang-kadang kan media sosial tuh kayak lebih dari Tuhan gitu. Apalah story WA, cuma ngikut doang. Saya cuma saat saya screenshot. Jadi kalau yang berkhotbah saya kasih tahu ini pernah. Mereka pun ketabahan tuh diuji di media sosial. Story itu paling banyak. Sehingga saya tuh lagi ikuti ada beberapa mahasiswa yang saya dikunci dari story mereka dan Facebook mereka. Saya cari nanti, saya cari tuh HP 3 bulan saya sini. Kalau saya tidak ada di daftar Facebook kalian dan di daftar WA kalian, saya perlu mengontrol supaya lewapan emosi. Soalnya mereka emosi itu nggak disampaikan ke kita bantu doa semangat, enggak. Story naik, nggak tahu siapa yang kasih semangat di story. Apakah pemilik Facebook, pencipta WA, nggak tahu. Itu mahasiswa saya ikut banyak, makanya saya lihat banyak orang kok story-nya hilang dari saya ya. Tenang aja, saya pasti cari. Saya pasti cari sampai dapat. Ada yang mulai pacar-pacar sembunyi, Facebook juga sembunyi. Nanda kepalanya balik sini. Nanda kepala balik sini. Saya nggak ada di jendela, saya di depan. Macam itu saya gentayangan di jendela. Ya. Saya di sini Nanda. Mau saya suruh pindah ke depan? Oh, di situ. Kepala lihat ke sini. Jendela tuh hanya ada pastor Nick. Saya nggak bisa. Oke. Tabah.
Gak enak. Sabar. Gak enak. Gitu ya. Orang bilang, setan jadi orang saya layani. Berapa kali harus mengampuni? 7 kali berapa? 70 kali 7. Iya. Enak nggak setan? Nggak enak. Sampai kadang-kadang saya menangis sendiri, utara Pak. Untung saya ikut Tuhan. Ya itu hebatnya di situ, saya bilang. Itu poinnya waktu kamu bisa urut dada, terus kamu bilang, untung saya sudah dapat. Itu hebatnya, saya jempol begitu. Yang Pak, tapi sakit. Iya memang sakit. Orang Tuhan juga sakit, tanggung dosamu. Sakit juga dia. Jadi kalau kamu sampai di titik engkau tak sampai karena terlalu jengkel hanya bisa saudara sudah terus dia datang lewat saudara senyum. Terus dia lewat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara lihat Jumat ini. Penindasan mereka alami? Penderitaan mereka alami? Ya. Ada banyak orang Kristen mula-mula yang mati karena iman. Ayat Petrus bilang begini, benih baru diberikan bagi kamu, dan benih itu adalah benih ketabahan, benih kesabaran. Kenapa bisa tabah? Kenapa bisa sabar menghadapi penderitaan? Karena iman Kristen. Sebab di sana nanti Tuhan ganti semua, Dia bayar semua. Saudara akan dia di sana bersama dengan dia satu saat. Dan itu jadi jaminan. Saya harus mengampuni berkali-kali. Sabar aja. Satu saat nanti di sana Tuhan ganti. Untuk membukti kesabaran. Jangan sampai begini. 10 kali saya sabar. Kesabaran cek dia begini. Ya percuma. Mendingan dari awal kamu gak usah sabar. Udah capek-capek sampai 10 sabar, 11-nya gak sabar. Kan gak ada guna. Saudara, yang terakhir, kenapa menurut dia kebangkitan Kristus memberikan benih kehidupan yang baru? Ini alasannya. Benih yang baru itu adalah kepastian adanya hidup kekal setelah kematian kita. Itu yang percobaan untuk sabar. Suatu saat saya akan bisa. Karena itu dia minta pada jemaat ini. Sekali lagi 1 Petrus 1 ayat 6. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Tuhan Yesus memberkati.